Hanyutkanlah aku, Ummi, hanyutkanlah sebagaimana Ibnu Battuta menuju Allah. Nyai Mukarromah ini istri dari Kiai Haji Lutfi Ahmad, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember, dan merupakan generasi kedua dari pendiri Kiai Haji Ahmad Said dan Nyai Hoiriyah. Keduanya sudah almarhum. Banyak hal yang perlu kita teladani dari Nyai Mukarromah ini, terutama bagi santri. Saya menulis buku tentang beliau, ya, ini Jejak Spiritual Nyai Pesantren, Obsesi dan Keteladanan Nyai Mukarromah dari Cangkring. Ini yang menulis saya sendiri. Di sini banyak hal-hal yang perlu kita teladani dari Nyai Mukarromah. Misalnya dari perilaku. Dari perilaku beliau semangat belajarnya tinggi. Alumni Sidogiri yang semasa mudanya belum mengenyam pendidikan formal sama sekali, mungkin sebelum mondok di pesantren salaf. Cuman ketika beliau sudah jadi nyai, ya, itu beliau tetap terus belajar, bahkan kuliah hingga selesai. Disertasinya berbahasa Inggris. Nah, ini yang perlu kita teladani. Beliau meskipun hujan-hujan seperti sekarang, ya, mungkin wawancara ini terdengar suara suara hujan yang turun deras. Nah, beliau ketika kuliah, selain tidak menampakkan kenyayannya, banyak teman-teman beliau yang tidak tahu kalau beliau itu pengasuh nyai yang banyak santrinya, yang banyak memimpin atau menanggung jawab beberapa lembaga formal. Tapi beliau terus naik sepeda motor, walaupun kehujanan beliau hujan untuk bimbingan dosen. Dan menurut dosen beliau, Umi ini sangat rajin, semangatnya tinggi, dan selesai pada waktunya. Ini yang perlu kita teladani. Jadi semangat belajarnya tinggi. Selain beliau tentu pekerja keras, kemauannya tinggi, tidak kenal putus asa, dan lain sebagainya. Ini saya kira keteladanan yang penting bagi kita, bagi muridnya, bagi santri, bagi anak-anaknya, yang perlu kita tiru dari beliau. Selain hubungan baik beliau yang beliau lakukan, artinya keteladanan beliau secara sosial, husnudzon kepada orang lain, dermawan, dan seterusnya. Belum lagi hal-hal yang pribadi, kayak seperti beliau istiqomah puasa sunnah, menghafalkan Quran walaupun belum selesai, tapi dicatat, insya Allah ya, dicatat terus. Mandiri, tidak mau merepotkan orang lain, dan lain sebagainya. Ini saya kira keteladanan Nyai Mukarromah yang perlu kita tiru. Begitu juga sebagai ibu, bagaimana keteladanan beliau terhadap anak-anaknya, mengajarkan kemandirian, dan juga keteladanan beliau sebagai guru bagi santri, di mana beliau memberi keteladanan yang baik, dan juga beliau memiliki cita-cita, keinginan yang luhur. Misalnya mendirikan lembaga tahfidz. Alhamdulillah di sini sudah ada kelompok-kelompok tahfidz, ya. Juga pendirian klinik, karena ketika beliau masih hidup di dunia ini, itu klinik belum berdiri. Sekarang alhamdulillah sudah berdiri klinik Madinatul Ulum. Itu termasuk obsesi beliau yang sekarang alhamdulillah terus dilanjutkan oleh
keluarga dan berhasil, alhamdulillah. Juga perguruan tinggi, mendirikan perguruan tinggi. Ya, sekarang masih awal, alhamdulillah sudah di Madinatul Ulum sudah membuka perguruan tinggi, walaupun itu sifatnya masih kerjasama dengan UT maupun dengan IKIP. Tapi anak-anak sudah angkatan kesekian, sudah kuliah. Ya, mudah-mudahan nanti di sini bisa mendirikan secara mandiri perguruan tinggi Madinatul Ulum atau Universitas Madinatul Ulum, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, saya kira itu. Saya masuk pesantren Madinatul Ulum sekitar tahun 1992. Waktu itu pas selesai baru perkawinannya Ki Ali, adiknya Ki Lutfi. Pertama kali masuk sekitar 17 orang. Pastinya saya tidak tahu, cuman saya kira dari awal Ki Lutfi sudah merencanakan itu untuk formal. Kenapa saya bilang begitu? Waktu itu sekitar berapa tahun saya mondok, Ki Lutfi mendatangkan bahan-bahan bangunan berupa pasir di sekitar masjid, apalagi batu. Itu katanya mau buat bangunan di sebelah barat untuk sekolah, gitu katanya. Jadi kemungkinan itu sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya. Pesan dan kesannya ya. Yang saya tahu sekilas Madinatul Ulum itu sesuai dengan namanya. Di situ Madinatul Ulum, kotanya ilmu. Jadi di situ ada beberapa ilmu. Itu teman-teman saya ada yang ahli elektro. Waktu itu saya di pertanian, ada juga yang di pertukangan gitu. Jadi selain mereka menuntut ilmu agama, di situ mereka juga belajar, ada pertanian, pertukangan, ada elektronik gitu. Yang saya tahu itu saya dengar dari Kiai Lutfi sendiri, sampai dia sakit parah pun dia masih sempat menghafalkan Al-Quran. Jadi saya kira itu satu pelajaran yang sangat penting, contoh bagi kita dan semua, semangatnya dalam menuntut ilmu. Sampai sakit separah itu dia masih sempat untuk menghafal Quran. Semangatnya, istiqomahnya. Ya seperti tadi, semangat dalam menghadapi kehidupan. Dalam segala bentuk persoalan apapun, kita harus semangat, kuat, dan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره
Pangeran Katon untuk almarhumah Nyai Hajah Makkatul Mukarramah. Bagaimana aku menirumu, Ummi? Semisal mata air, engkau hulu yang menyembur madu, luap manis yang menelan tawarku, mengalir deras di sepanjang pembuluh waktu. Sedang aku tak lebih dari musyafir nyasar berjiwa gelisah yang lama tak tersentuh basah. Atau tak lebih dari nahkoda linglung sebab layar kehilangan dayung. Maka hanyutkanlah aku, Ummi, hanyutkanlah sebagaimana Ibnu Battuta menuju Allah. Bagaimana aku menirumu, Ummi? Semisal tongkat Musa, hastamu menahan imanku yang gampang goyah. Hasta yang setia menjadi tunjang untuk beristirah bila semangatku patah. Hasta yang sekali engkau acungkan ke langit, maka segala lelah menjadi lillah. Demi yang telah memberi mukjizat kepada sang Kalimullah, aku berkeyakinan bahwa yang menjelma hastamu, Ummi, adalah yang bertapa di genggaman Kiai Mukhtar, bertapa di genggaman Kiai Afan, bertapa di genggaman Abdul Qadir, bertapa di genggaman Syarra, bertapa di genggaman Kiai Abu Darda, bertapa di genggaman Kiai Asror, bertapa di genggaman Nyai Jamaliyah, bertapa di genggaman Kiai Imran, bertapa di genggaman Syekhona Khalil Bangkalan, pengasah tongkat warisan Musa alaihissalam. Bagaimana aku menirumu, Ummi? Semisal sinar, engkau tak pernah alpa menyulut cahaya pada rautku yang gulita, pada dadaku yang jelaga, pada jiwa-jiwa yang tanpa arang engkau tabur warna terang. Bahkan apapun yang pernah kau sentuh berkilau-kilau menembus kelam. Di Madinatul Ulum, benih-benih mimpimu yang dahulu kau semai kini sejuk dan rindang. Jejak dan kenanganmu, Ummi, telah menjelma mercusuar yang memancar-mancar ke relung ingatan. Bagaimana mungkin aku bisa memadamkan rinduku padamu, Ummi? Sedang gugusan bintang yang engkau terima dari Sayyidah Khadijah engkau lekatkan di wajahmu, atau mentari dan purnama yang engkau terima dari Sayyidah Aisyah engkau rekatkan di sepasang socahmu. Bagaimana aku menirumu, Ummi? Semisal langit bumi, dadamu lebih lapang dari yang lapang, lebih semesta dari yang semesta. Bahkan di dadamu 7 petala langit dan 7 petala bumi, 7 benua dan 17.000 pulau Nusantara masihlah serpihan-serpihan yang tak dapat ditangkap kasat. Dadamu, Ummi,
adalah hamparan semesta lain yang pangkal ujung-ujung pangkal penuh dengan tawakal. Di kepalaku dawuh-dawuhmu terus terngiang Ummi, bada Allah. Dan di Madinatul Ulum terus ku dengar suaramu memenuhi relung surau, meretas hening yang menjadi batas antara keningku dan kenanganmu. Suaramu terus menggema di dada, di dasar jiwa, palung paling Mariana. Di Madinatul Ulum, aku selalu mencoba dengan segenap ketidakmampuan menerjemahkan nun yang dahulu setia engkau lengkungkan di lekuk bibirku, atau alif yang dahulu engkau tancapkan di ubun-ubunku kemudian mengurat di jantungku. Namun kini tanpamu Ummi, tanpamu, dapatkah aku memahat kata-kata serupa lengkung nun yang selamanya bermakna senyum? Kini siapakah yang seistiqomah engkau menancapkan alif yang seruncing jari-jarimu? Siapakah yang seketeh engkau, seloman engkau, selampe engkau, diammu Rahman, gerakmu Rahim, pandanganmu idkhalus surur? Dari dampar dan bangku surau selalu kurasakan teduh dawuhmu. Dari jantung sajadah selalu kurasakan degup ibadahmu. Dari lintasan lorong yang menghubungkan asrama dan dalammu selalu kurasakan tapak istiqomahmu. Dari rumah kayu kesayangan selalu kurasakan jejak spiritualmu. Dan dari sakitmu Ummi dapat kurasakan, dapat ku kecap ketabahan. Betapa kerinduan kian hari kian buncah. Ingin rasanya kembali sungkem di pangkuanmu yang latif, bertapa di lubukmu, mengasah jiwa sebagaimana Sunan Kalijaga di jantung Jawa merapal pusaka Kalimasada. Dan seperti dahulu, sebagaimana Dewi Retno Dumila, engkau memanggil putra-putrimu, anakku. Pangeran Katon adalah engkau penguasa segala keraton, dan lisanmu yang keramat mati pangocap adalah pengaduan dan pemulangan bagi segenap jiwa dan rindu yang berkepanjangan. Begitu juga asmamu Ummi, kini telah kujadikan doa bagi bibirku yang fakir fikir. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azim dhunubi mithlu a'dadi
فهب لي توبة يا جل جلالي وعمري ناقص Ummi cantik fisik dan hati. Tak ada yang dapat menandingi dan menggantikanmu di hati. Pengajaran dan keteladanmu terkenang abadi sebagai bekal kami dalam mengarungi kehidupan ini. Engkau yang kami cintai, Ummi. Imdad Fahmi Azizi. فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تدروا فمن نرجو سوى